Kalau kayak gitu, anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Prabowo hanya membahas persoalan ekonomi, khususnya soal miskin. Makan siang bareng Caimin no gitu. Habis acara pelantikan, traktirannya yang udah dapat pekerjaan baru. Wah, tuh. Itu adalah pidato awal pembukaan dari pemerintahan dari presiden, yang pidato yang terbaik menurut saya yang pernah saya dengar ya. Sehingga tugas ini cukup penting dan serius. Saya mohon doa restunya. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Kalau kayak gitu, anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Prabowo hanya membahas persoalan ekonomi, khususnya soal miskin. Miskinan. Pidato kayak gitu, anak PAUD juga bisa, anak TK juga bisa. Rakyat ini udah capek pidato berapi-api kayak gitu. Capek. Yang dibutuhin apa rakyat ini? Bukan mulutnya Prabowo, tapi tanda tangannya. Mendepangan. Ini komentari soal pidatonya Pak Prabowo waktu di pelantikan kemarin ya. Jadi pelantikan kemarin menjadi pidato perdananya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Dan ini dikomentari katanya pidatonya Pak Prabowo Subianto terlalu monoton, itu aja yang disampaikan. Terus apa yang disampaikan Pak Prabowo katanya, wah itu anak TK aja katanya bisa gitu. Kok bisa gitu? Kok bisa? Ya memang benar gini maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu kita butuh bukti nyatanya itu benar ya. Tapi nggak gitu dong konsepnya. Masa Pak Prabowo disamakan sama anak TK gitu ya kan. Cara penyampaiannya bisa lebih baik lagi dong harusnya ya. Ya memang benar, kita itu menunggu bukti nyata. Ini kan masih baru dilantik. Wajar dong kalau Pak Prabowo itu menyampaikan pidatonya seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu kita sambil melihat tuh apa yang dikatakan Pak Prabowo dan juga realitanya nanti gimana, kayak gitu. Jangan kok kita nuntutnya Pak Prabowo sudah membuktikan gitu. Di hari pertamanya gitu semuanya terbukti, ya nggak bisa dong ya kan. Perlu proses. Padahal soal pidatonya ini cukup membuat orang-orang itu pada kagum loh sama Pak Prabowo. Pidato kemarin itu tidak cuma orang-orang yang hadir di sana, tapi kita yang menonton dari rumah pun juga ikut kagum. Kenapa? Karena sepanjang Pak Prabowo pidato, tidak membaca Pak Prabowo. Jadi benar-benar pidato menggebu-gebu tanpa membaca. Itu adalah pidato awal pembukaan dari pemerintahan dari presiden, yang pidato yang terbaik menurut saya yang pernah saya dengar ya. Hampir 1 jam berpidato tanpa teks, dan semua para anggota MPR terdiam dan ikut merasakan vibes, semangatnya daripada pidato itu, sehingga anggota MPR itu semuanya carried away, terbawa suasana semangat baru, semangat harapan baru kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah dipilih tahun 2024 sampai 2029. Tuh, ini pengakuan dari Pak Ahmad Dhani ya, yang merupakan anggota DPR ya. Beliau mengakui kalau luar biasanya pidatonya Pak Prabowo itu membuat orang-orang juga ikut kagum gitu loh. 1 jam, seperti yang aku katakan tadi, hampir 1 jam pidatonya. Berdiri, tanpa teks gitu. Dan kalau kalian menonton dari awal gitu, ada di awal di pembukaan Pak Prabowo menyebutkan satu persatu tamunya dengan nama lengkap dan juga asalnya dari mana. Khususnya untuk dari tamu-tamu negara-negara sahabat gitu, disebutkan satu persatu namanya. Wah, ini tentu luar biasa sekali gitu loh. Kalau aku di sana jadi tamu ini ya, merasa sangat terhormat sekali gitu loh, namaku dipanggil ya oleh Pak Prabowo Subianto. Pelantikan kemarin itu menjadi titik awal di mana Pak Prabowo memulai jabatannya sebagai Presiden RI ya kan. Ada yang menarik nih, selain momen-momen penting yang kita tunggu, kayak contohnya waktu pengucapan sumpah jabatan,
habis itu penandatanganan, habis itu pindah kursi soal itu. Selain itu ada yang menarik. Ini dari kursi tamu gitu menariknya. Nah, yang mau aku bicarakan di sini adalah sosoknya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu menjadi satu-satunya capres yang kemarin berkontestasi bersama dengan Pak Prabowo ya kan, lawan Pak Prabowo yang hadir karena lawannya satunya nggak hadir kemarin gitu. Tapi nampak tadi sempat nggak tahu ya ini karena nggak ada teman ngobrol atau kayak gimana, kayak kelihatan murung gitu. Sebelum sadar kamera, tiba-tiba sadar kamera terus langsung senyum kayak gitu. Wah gitu, senyum. Atau mungkin sedih kali ya karena tidak satu kursi dengan Caimin. Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar serta Saudara Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Jadi ya, kemarin itu memang pasangan paslon 01 itu hadir semuanya. Pak Anies dan juga Caimin itu hadir semuanya di pelantikan, cuma memang tempat duduknya itu berbeda. Yang satu di barisan tamu undangan bersama dengan para mantan presiden, wakil presiden, dengan ibu negara juga. Tapi yang satunya ada di barisan para ketum parpol. Ya emang bener sih, kan Caimin kan itu merupakan ketum parpol, jadi nggak salah dong kalau duduknya itu ada di kursi ketum parpol gitu. Mungkin kemarin undangannya atas namanya Caimin sebagai ketum parpol mungkin, atau bisa juga sebagai menterinya Pak Prabowo. Ini menarik banget teman-teman. Jadi waktu kontestasi kemarin ini tuh banyak sekali diperbincangkan soalnya. Waktu kontestasi kemarin seperti kita tahu Pak Anies, Caimin, paslon 01 itu membawa jargon, membawa apa ya? Membawa ya jargon itu tadi soal perubahan gitu. Sedangkan Pak Prabowo itu kan membawa keberlanjutan. Caimin itu pernah mengatakan kalau akan setia di jalur perubahan, tapi tiba-tiba waktu tidak bisa memenangkan kontestasi kemarin, gampang banget untuk mengiyakan bergabung dengan Pak Prabowo Subianto di pemerintahan. Sampai kemarin itu menurutku partai yang paling gercep gitu gabung di pemerintahan ketimbang partai-partai lain yang sebelumnya tidak satu koalisi bersama gitu ya. Itu PKB yang dipimpin oleh Caimin, dan terbukti sekarang Caimin udah ada kerjaan gitu jadi menterinya Pak Prabowo Subianto. Tapi kayaknya ada yang agak ngambek nih, entah ngambek atau agak iri gitu karena Caimin udah dapat kerjaan. Nih ada Pak Anies Baswedan nih yang menurutku ya captionnya itu agak membuat sindiran gitu loh ya. Sindiran kepada Caimin, karena captionnya aja lihat dong kayak gini. Makan siang bareng @Caimin no gitu. Habis acara pelantikan. Oh, berarti kemarin waktu habis pelantikan tuh ya, meskipun duduknya berjarak tapi tetap makan bareng teman-teman. Indah tuh ya. Traktirannya yang udah dapat pekerjaan baru. Wah, tuh. Dalam enggak tuh? Langsung ibaratnya tuh emak jelek gitu loh rasanya tuh ya. Karena itu langsung to the point banget ya kan. Traktiran yang udah dapat pekerjaan baru. Karena sebelumnya Caimin ini kan waktu pelantikan itu kan memang hari itu belum ada pelantikan menteri. Cuma di hari sebelumnya itu kan sudah dipanggil kandidat-kandidat calon menteri dan calon wakil menterinya Pak Prabowo Subianto, di mana salah satunya ada Caimin yang datang dengan ya biasa gestur tubuhnya seperti itu dengan senyumnya, wah sumringah sekali seperti itu.
Wah, gimana ya perasaannya Pak Anies? Tapi ngomong-ngomong soal pekerjaan baru ya. Jadi kenapa aku tadi bilang ada yang iri ataupun ada yang ngambek gitu, karena posisinya sekarang ini ya Pak Anies itu lagi nyari kerjaan teman-teman. Makanya ketika Caimin dapat pekerjaan baru langsung buat captionnya kayak gitu. Mungkin karena ini kali ya, pengen cepat dapat kerjaan gitu kali ya. Karena kemarin waktu di pilkada nggak jadi, kena prank gitu ceritanya. Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini melingkupi antara lain Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan juga lembaga-lembaga terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan institusional maupun pemberdayaan personal, individu. Sehingga Kemenko ini mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, misalnya koperasi, perusahaan-perusahaan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat, juga pemberdayaan individu-individu. Sehingga tugas ini cukup penting dan serius. Saya mohon doa restunya kepada seluruh masyarakat, kepada para kiai, pada ulama semua, agar tugas yang berat ini bisa saya laksanakan, sehingga proses pemerintahan 5 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo berhasil melahirkan kemajuan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Oke? Pernyataannya Caimin ketika habis dilantik gitu ya, ini tuh hal sederhana yang membuat para anak abah ini jadi marah-marah gitu. Karena kemarin juga sempat ada anak abah yang memberi pesan kepada Pak Prabowo untuk tidak dekat-dekat dengan Caimin gitu. Katanya Caimin brutus gitu katanya. Ya gimana ya, namanya hukum tabur tuai itu memang masih berlaku gitu ya. Jadi kalau kita mengingat hal-hal semacam itu, ya gimana ya. Kalau seingatku dulu kan juga Caimin jadinya, Pak Anies kan juga pernah ya seperti itu, ada di posisi jadi Caimin gitu ya. Maksudnya itu ya tiba-tiba kemana, tiba-tiba kemana gitu. Kesana kesini kayak gitu. Dan ya rasanya kayak gitu, sakit banget rasanya orang-orang yang ditinggalkan gitu loh. Dan sepertinya itu yang dirasakan oleh Mas AHY juga sih. Ya kan? Sebelumnya kan Pak Anies rencananya mau sama Mas AHY. Sudah kalau dari pernyataannya Demokrat itu sudah pastilah gitu sama Mas AHY. Tapi tiba-tiba kok tidak angin, tidak ada hujan, itu berganti tanpa ada kabar, dan ketika ditanya pun kayak lupa gitu loh sama perkataannya sendiri kayak gitu. Politik terbaik 2024, Jokowi bukan, Prabowo bukan, Uchiha Imin. Aduh, orang-orang tuh ada-ada aja ya. Benar aku inginkan aku tahu. Ini tuh hal menarik yang juga jadi sorotan juga kemarin ya, bukan kemarin tapi di tanggal 21 Oktober gitu ya. Jadi kan ada pelantikan menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan. Nah, ada salah satu sikapnya Mayor Teddy yang jadi sorotan nih oleh orang-orang. Kenapa? Karena Mayor Teddy dari belakangnya Pak Prabowo itu mengasih aba-aba untuk Pak Prabowo supaya hormat. Coba kita perhatikan. Tuh, hormat Kapten gitu. Kalau lihat dari mimik bibirnya ya, gerakan bibirnya tuh kayak mengatakan hal itu, dan seketika Pak Prabowo langsung hormat gitu. Menarik sekali memang. Dari rangkaian acara mulai dari pelantikan presiden, pelantikan menteri, banyak hal menarik yang terjadi tadi ya. Dan rencananya di tanggal 22 Oktober akan ada rapat sidang kabinet perdana, kabinet merah putih
yang pastinya akan dipimpin oleh Pak Prabowo selaku Presiden RI. Wah, menarik sekali. Kira-kira gimana nih pendapat respon kalian mengenai video kita hari ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.